Shalom Bapak Ibu, jemaat dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini dalam keadaan yang sehat, yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Mari saya mengundang setiap kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Tuhan telah memberikan setiap kami anugerah. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk dapat bersekutu di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap apa yang kami naikkan dalam puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun jemaat Tuhan alami pada hari-hari ini, kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah kami awal sampai akhir nanti hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian ini, sebab Tuhan Maha Besar. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan bagi setiap orang-orang yang percaya. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala sebentar akan menjadi kekuatan kita secara khusus. Mari kita angkat satu pujian ini di dalam segala hal.
segala, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Lebih sungguh lagi angkat pujian ini. Di dalam segala, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau yang membela kami menghadapi semua, menghadapi setiap masalah kami. Engkau ada, beri kekuatan, beri kemenangan atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami percaya di tempat kami berada, dimanapun jemaatmu berada saat ini sedang beribadah, menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau juga hadir di sana Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaatmu ya Bapa. Tuhan, mari Bapa, perlengkapi setiap kami Tuhan dengan senjata rohani ya Bapa. Kami rindu firman itu Tuhan yang menjadi pegangan setiap kami. Kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan segala keterbatasan. Oleh karenanya kami perlu Roh Kudus ya Tuhan, yang terus dapat menuntun setiap kami. Mari Bapa, firman-Mu ya sebentar kami dengar Tuhan, menjadi kekuatan dan jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami. Menjadi berkat secara khusus bagi jemaat GBDI Immanuel Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Puji Tuhan, Shalom saudara, apa kabar semua? Ya, saya percaya semua jemaat Tuhan, bahkan pun yang mendengarkan dan menyaksikan akan program ini, doa saya semua alami akan kekuatan, kesehatan, dan iman saudara tetap kuat menghadapi situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan kita boleh kembali beribadah lewat ibadah online ini, meskipun ya sore nanti kita akan tetap beribadah di gereja. Dan saya percaya segala sesuatu yang ditaburkan, firman Tuhan yang ditaburkan merupakan suatu hal yang luar biasa, membuat kita tetap kuat untuk menghadapi situasi yang kita hadapi hari-hari ini yang sulit ini. Nah, saudara-saudara, tema yang saya sampaikan firman Tuhan pada saat ini yaitu berbicara tentang iman yang besar. Iman yang besar. Ada juga ayat yang berkata, iman seperti biji sesawi, yang kecil menjadi besar. Tetapi ini iman yang besar. Berarti kalau berbicara iman besar, ada sesuatu perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan. Ya, Tuhan kerjakan. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, ayat yang mungkin saudara sering baca atau mungkin saudara pernah dengar. Saya pernah juga sampaikan akan firman Tuhan ini. Ya, tidak mengapa saya akan ulangi lagi beberapa tahun yang lalu. Saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-15, mulai ayat yang ke-21. Matius 15 ayat yang ke-21 mulai sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kuhendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ada amin saudaraku? Nah, di dalam kisah ini dicatat di dalam dua Injil, yaitu Matius dan juga Injil Markus. Tetapi kalau Injil Markus di situ diceritakan seorang perempuan Siro-Fenisia, ya. Dan juga dijelaskan di dalam kitab Markus itu Siro-Fenisia seorang Yunani. Nah, mungkin saudara berpikir mana yang benar? Ya, mana yang benar? Sama, satu Kanaan dan satu dikatakan Siro-Fenisia seorang Yunani. Nah, kita tahu bersama ya, perempuan ini atau ibu ini dia memang orang keturunan Yunani, tetapi dia penduduk Kanaan, ya, penduduk Kanaan, saudara-saudaraku. Jadi Injil Matius dan Markus itu mereka saling melengkapi. Jadi saudara nggak usah bingung ya. Jadi sama, ya. Jadi saling melengkapi antara satu sama lain Injil-Injil itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita bahas pada saat ini, di mana ada seorang perempuan Kanaan. Nah, kita tahu seorang perempuan Kanaan itu adalah seorang yang tidak masuk hitungan. Ya, Alkitab berkata bahwa tidak patut, ya, diberikan kepada anjing. Ya, saudara bisa bayangkan ya, perempuan Kanaan ini dikatakan tidak patut diberikan kepada anjing. Berarti posisi
mereka itu tidak masuk hitungan najis, saudara. Tetapi kita melihat sebentar, kok bagaimana bisa anak itu bisa mengalami suatu pembebasan, bisa mengalami akan kesembuhan dari kuasa gelap, bisa dibebaskan dari kuasa kegelapan. Pada 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan tentang bagaimana orang gerasa itu dibebaskan dari belenggu iblis. Nah, pada saat ini kita tahu bersama bahwa seorang anak dikuasai oleh roh jahat. Kalau kita lihat di sini, kita akan bahas. Lalu Yesus pergi dari situ, menyingkir dari Sidon ke daerah Sidon, Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru. Ya, ketika Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, datanglah seorang perempuan. Ya, seorang perempuan yang mempunyai anak yang sedang mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu digoncang oleh kuasa gelap. Ya, sehingga apa? Kita tahu ibu ini mempunyai beban yang sangat berat, saudaraku. Ya, tidak dijelaskan apa dia janda, apa dia masih punya suami. Tetapi mungkin dia sudah janda. Alkitab tidak menulis ya. Tetapi kita melihat bagaimana seorang ibu melihat keadaan anaknya. Ya, dan ibu ini pasti dia tidak berdaya. Ya, dia mengalami suatu tekanan hidup, tekanan batin, ya, beban hidup karena melihat keadaan anaknya itu yang sedang digoncang oleh kuasa iblis, saudaraku, sedang digoncang. Ya, sehingga ibu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin dia sudah putus asa, mungkin dia sudah kehilangan akal, mungkin dia sudah kehilangan cara untuk apa? Untuk menyembuhkan anak ini. Karena memang tidak bisa. Karena jenis seperti ini hanya dilakukan oleh doa dan puasa. Ya. Hanya dibebaskan melalui doa dan puasa, saudaraku. Nggak main-main, saudaraku. Ya. Tetapi kita melihat di sini, waktu Yesus ada di satu tempat, dia menyingkir dari Tirus dan Sidon, dia mendengar tentang Yesus. Ya, sekalipun dia tidak masuk hitungan, sekalipun dia tidak dianggap, karena Yesus datang untuk pertama kepada orang-orang pilihannya, kepada orang Israel. Tetapi kita melihat seorang perempuan ini, dia datang kepada Yesus. Ya, tentunya kenapa dia datang? Nanti kita akan lihat sebentar. Kenapa dia datang? Berarti berita tentang Yesus. Kalau saudara baca di dalam kitab Injil Markus Yesus berkata, tolong jangan disampaikan, jangan diekspos jangan diekspos. Tetapi namanya berita itu belum ada telepon, belum ada seperti zaman sekarang teknologi yang begitu canggih saudaraku. Dulu waktu zaman saya tahun berapa itu, ngirim surat aja berapa minggu baru nyampe. Sekarang sedang video call, mau kemana pun mau ke luar negeri sampai di mana kutub utara, kalau ada teman atau ada rekan di sana, kita bisa hubungin dia. Tetapi kita melihat dari mulut ke mulut, orang menyampaikan, orang bilang, wah ada Yesus, ada satu oknum, dan dia sanggup mengadakan segala perkara. Ada satu oknum, dan rupanya berita itu tersiar di mana-mana. Dan tidak lagi, kabarnya itu tidak lagi tertutup. Tuhan, padahal Yesus berkata, jangan siarkan, tetapi berita itu tetap dari mulut ke mulut, saudaraku. Nah, itu yang menyebabkan perempuan itu dia mendengar tentang Yesus, dan apa yang terjadi? Dia datang kepada Yesus. Seorang perempuan Kanaan atau disebut Sirofenesia, dan dia mengalami suatu pergumulan yang hebat. Pergumulan. Nah, saudara-saudara, di masa-masa ini, saudaraku, saya mau berkata, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak beban yang kita harus hadapi hari-hari ini. Entah siapapun saudara, beban apa yang kita hadapi? Beban yang dihadapi oleh ibu ini, seorang perempuan ini, yaitu anaknya yang sedang dalam penderitaan. Setan ingin menghancurkan masa depannya. Setan ingin menghancurkan
akan kehidupannya. Setan tidak mau anak ini bisa mempunyai masa depan yang cerah. Makanya itu dia menyerang anak ini supaya apa? Tidak ada masa depan. Nah, di hari-hari ini, di masa yang sulit ini, bahkan pun di dunia yang teknologi zaman now ini, ya, kita melihat ada begitu banyak anak-anak, ada begitu banyak orang-orang yang sedang menghadapi banyak hal, sedang dibelenggu dengan berbagai macam hal, sedang dibelenggu dengan dosa, saudaraku, ya, dan membuat anak-anak muda itu jatuh, terperangkap dengan dosa, membuat banyak anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh jatuh terperangkap dengan berbagai macam hal, ya. Tentunya ini satu beban, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pemimpin jemaat, kalau ada jemaat yang sedang dalam keadaan yang posisi yang seperti yang dialami oleh anak daripada perempuan ini, bagaimana hati saya melihat keadaannya, ya, saudara-saudaraku, bagaimana keadaan dia, dan tentunya suatu pergumulan supaya orang ini, jemaat yang Tuhan percayakan, mereka semua boleh alami pemulihan, mereka semua dibebaskan. Apalagi yang masih belum setia, apalagi yang masih belum sungguh-sungguh datang beribadah. Ini beban saya, ini beban kita. Supaya apa? Mereka mempunyai satu komitmen untuk apa? Mereka datang mengandalkan Tuhan, datang kepada Yesus. Supaya apa? Ada jawaban, ada kekuatan. Apalagi kita menghadapi hari-hari ini. Nah, kita melihat rupanya perempuan ini sudah sangat menderita, saudaraku. Perempuan ini sudah sangat menderita. Kalau kita perhatikan di sini, ya, dia tertekan hidupnya, batinnya tertekan. Mungkin tetangga melihat keadaan anak itu, mereka sudah apa ya? Perempuan ini sudah malu. Mereka melihat keberadaan daripada anak yang sedang dirasuk setan ini, ya. Jadi ibu ini sudah kehilangan cara, kehilangan akal. Tetapi ketika dia mendengar tentang Kristus, maka apa? Dia datang menemui Yesus. Di situ dia berkata, "Guru atau Tuhan, ya, anak Daud, ya, kasihanilah aku." Ya, dia berkata, "Tuhan tolong." Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku." Berarti ada satu sikap, dia meminta mohon belas kasihan, kasihanilah aku, ya. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, supaya apa? Anak yang dirasuk oleh setan itu bisa dibebaskan. Kenapa dia datang? Karena dia percaya. Amin, saudaraku. Kenapa dia datang? Karena dia tahu Yesus sanggup mengadakan segala perkara. Jadi saudara-saudara, saya mau berkata, di masa-masa yang sulit ini, di masa-masa yang sukar ini, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada sumber itu, maka dia apa? Dia sanggup mengadakan segala perkara. Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah sakit, atau mungkin masalah-masalah yang lain terikat dengan segala hal. Mari jalan keluarnya, kita datang kepada Tuhan Yesus, meresponi akan panggilan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, merendahkan diri, ya. Jadi kita melihat perempuan ini percaya. Perhatikan, perempuan itu percaya. Padahal apa? Dia bukan orang Yahudi, saudaraku, ya. Dia orang kafir, ya. Dia tidak masuk hitungan, ya. Dia tidak masuk hitungan di luar bangsa Israel. Namun perempuan ini, ya, kalau kita pelajari di sini, namun perempuan ini tetap, ya, mempunyai satu keteguhan hati untuk dia datang kepada Tuhan, ya. Dia datang kepada Tuhan, ya. Ini suatu iman yang luar biasa, ya. Iman yang luar biasa ini. Sekalipun dia sudah diintimidasi, sekalipun dia tidak dihiraukan, kalau kita baca, dia tidak direken, ya. Tetapi kita melihat tekadnya, ya. Pandangannya kepada Tuhan. Dia tidak mau mundur. Karena apa? Dia tahu Yesus sanggup mengadakan segala perkara. Karena dia juga sadari dia tidak masuk hitungan. Nah, saudara, jadi kita melihat beberapa hal yang di sini, ya. Perhatikan baik-baik bahwa
perempuan ini luar biasa. Ya, perempuan itu luar biasa. Ya. Perempuan ini yang tidak dihiraukan, tidak dianggap, tetapi toh dia berani, dia tekad, ya, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia sungguh-sungguh menemui Tuhan. Dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Tuhan, Yesus anak Daud, ya, kasihanilah aku. Anakku sedang terbelenggu, saudaraku. Ada berapa banyak anak-anak di hari ini terbelenggu, ya. Saudara-saudaraku, saya punya anak, ya. Saudara mungkin di rumah, ya, jemaat Tuhan punya anak, ya. Ya, kita berhadapan dengan dunia yang semakin hari semakin, ya. Ya, beberapa kali saya katakan teknologi itu penting, ya. Teknologi itu mempermudah kita. Tetapi sebagai orang tua kalau tidak mewaspadai, tidak berjaga-jaga, tidak menjaga anak kita, ya, maka anak kita bisa terjerumus dengan dunia teknologi ini yang membuat mereka terikat dengan segala hal. Ada amin? Itu baik, saudaraku. Berkali itu tidak salah. Saya pakai ini, ya, kita syuting ini pakai teknologi, saudaraku. Tetapi jangan sampai teknologi itu menguasai hidup saudara. Amin. Tetapi biarlah kita menguasai perbendaharaan hati kita, firman yang ada dalam hidup kita, kita menguasai dan kita pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang teknologi dipakai chattingan-chattingan yang tidak berkenan, ya. Ya, pakai, apalagi dunia ini semakin sempit dengan apa? Adanya teknologi ini, saudaraku. Pakailah teknologi dengan hal-hal yang baik. Memberitakan firman Tuhan, menasehati orang lain, mengingatkan lewat ini, saudara-saudaraku. Nah, saudara, kita kembali banyak sekali anak-anak muda atau banyak sekali anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini terikat dengan segala hal. Nah, bagaimana tugas kita? Tugas kita untuk apa? Mendoakan. Tugas kita untuk memimpin dia ke dalam kebenaran. Dan kita melihat di sini perempuan ini, dia datang kepada Tuhan. Ya, dia datang. Amin, saudaraku. Dan kita melihat iman membuat kita mudah. Ya, iman membuat, sekali lagi, iman membuat kita tidak akan mudah menyerah. Ya, itu iman, saudaraku. Iman membuat kita tidak, ya, goyah, ya, tidak goyah. Iman membuat kita punya pengharapan. Ya, saya percaya, ya. Kalau saudara punya iman di hari-hari ini, meskipun sulit, ya, sulit, ya. Saya pernah mengalami masa-masa sulit waktu pertama kali, ya, menikah, ya. Memang banyak, ya, banyak pergumulan yang dihadapi. Ya, tetapi kita melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Pernah satu saat, ya, anak pertama kami itu udah nggak ada susu, ya. Namanya hidupnya masih pengerja, ya, saudara gue, membantu di satu gereja. Kemudian memang sudah ada cara. Mau pinjam orang nggak enak, mau pinjam ini nggak enak, saudaraku. Mau telepon orang tua nggak enak, saudaraku. Sudah menyerah aja. Belajar untuk menyerahkan diri. Belajar berharap kepada Tuhan, ya, sama nyembutan sedikit, ya. Tetapi di saat sudah tidak berdaya, ya, banyak mujizat-mujizat yang Tuhan berikan, ya. Banyak hal-hal yang Tuhan berikan. Itu waktu itu anak pertama, anak saya itu Kevin, ya. Tetapi di saat sudah tidak ada apa-apa, saudaraku. Padahal hidup di kota, saudaraku, ya. Ya, malu meminta kepada jemaat, ya. Ya, malu, saudaraku. Tetapi pada malam itu, ya, di saat kami tidak bisa buat apa-apa, pada malam itu, ya, ada satu orang datang, Pak, ya, tolong layani di satu keluarga. Layani apa? Oh, iya. Ya, layani apa? Oh, layani malam bidodaren, ya. Seorang besoknya akan menikah, dan ternyata pendetanya itu tidak datang karena serangan jantung, saudaraku. Ya, serangan jantung. Sedangkan yang dinikahkan ini orang memang hidup di luar negeri tapi datang ke Indonesia, saudaraku. Kemudian Tuhan punya cara, saudara. Memang saya tidak mengharapkan sesuatu. Oh ya, saya layani malam bidodaren yang ada di perumahan, kalau tidak salah di Graha Family, ya, saudaraku. Saya kesana lah, dijemput, ya. Saya kan masih naik sepeda motor itu, ya. Dijemput, ya. Kemudian luar biasa. Setelah saya melayani, saya memberitakan firman Tuhan, memberikan tentang mengarahkan dia bagaimana hidup dalam berumah tangga. Tetapi kita melihat setelah selesai, ya, pulang, ternyata, ya, Tuhan berkati, saudaraku. Dan bisa, ya, bisa cukup dalam, kalau saya tidak salah 3 bulan,
3 bulan mencukupi kebutuhan anak kami, bahkan lebih, saudaraku. Jadi ada saja Tuhan punya cara, ya mungkin sudah menyimpang dari apa, tetapi kita melihat, ya, kalau kita berserah, kita mau tetap berdiam diri, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengandalkan segala perkara. Di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, disitulah Tuhan turun tangan. Ada amin? Mungkin banyak mujizat-mujizat yang saudara alami, dan banyak sekali saya lihat, ya, beberapa jemaat yang menyaksikan, dan saya sendiri melihat, ya, bagaimana mereka bergumul, tetapi Tuhan menolong. Yang penting satu hal, iman kepada Tuhan. Nah, kita melihat beberapa hal di sini dengan cepat saja. Perhatikan, ya, perhatikan di sini langkah-langkah atau rahasia terjadi mujizat Tuhan. Yang pertama, tadi saya sudah singgung, ya, kenapa mujizat terjadi kepada perempuan ini, anaknya dibebaskan dari roh jahat. Yang pertama di sini, dia mendengarkan firman Tuhan. Dia mendengar tentang berita firman Tuhan. Ya. Berita tentang perbuatan-perbuatan Yesus, saudaraku. Ya. Berita. Kita lihat di sini, dia mendengarkan berita. Dia sudah mendengar. Kenapa? Karena tentang Yesus tidak bisa dirahasiakan. Perhatikan di Matius 7 ayat 25, ya. Dia mendengar tentang perbuatan ajaib, ya. Berkali-kali di dalam Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, ya. Pendengaran akan firman Kristus. Yesus adalah firman itu. Amin, saudaraku. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara saudara dan saya. Amin, saudaraku. Dan itulah yang membuat, ya, kalau kita baca di sini, ya, maka datanglah perempuan itu, ya. Sekali lagi, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kalau di dalam Markus pasal 7 ayat 24 di situ, dia telah mendengarkan berita itu, saudaraku. Luar biasa. Dengan mendengar, ya, maka ada suatu hal yang Tuhan lihat dalam hidupnya, ya. Jadi ketika saudara mendengar firman Tuhan, saya selalu sampaikan, siapapun dia yang menyampaikan pesan Tuhan lewat firman Tuhan, jangan pernah meremehkan, ya. Karena firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu punya power, punya kuasa. Kalau kita imani dalam hidup kita, firman itu akan terjadi, ya. Amin. Firman itu ya dan amin. Karena firman itu Allah sendiri, ya. Dia akan bekerja asal apa? Kita mendengar dan mengimani dan melakukan firman Tuhan itu. Dia bertindak, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, perhatikan di hari-hari ini, orang lebih banyak mendengar berita-berita yang terjadi ini, saudaraku. Saudara buka berita, mungkin buka Facebook atau buka berita ada babe, ya. Ada banyak liputan ini, saudara. Berita semua itu membuat orang tidak tenang. Berita itu membuat orang ketakutan. Orang tidak bisa melangkah, ya. Saudaraku, apalagi zaman sekarang ini, COVID-19, kita dengar di sini daerah ini, zona merah. Kita dengar di daerah ini, saudara, hitam, saudaraku. Orang semakin takut. Bukan berarti, ya, kita mencobai, ya, bukan kita menantang, tidak. Tetapi membuat orang tidak lagi memandang kepada firman Tuhan yang menjamin, saudaraku, ya. Sehingga mulai khawatir, putus asa, ya. Sehingga iman tidak bekerja, ya. Iman tidak bekerja. Jadi mari sama-sama di hari yang sulit ini, bolehlah kita mendengar, tetapi lebih banyak kita merenungkan akan firman Tuhan. Ada amin? Kalau kita mendengar berita-berita membuat kita jadi lemah. Masih ingat kan? Ya, 10 pengintai menyampaikan berita. Orang raksasa, orang Israel semua mereka putus asa dan mereka ke dalam ketakutan. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi mari kita dengar berita firman Tuhan. Karena firman Tuhan
yang membuat kita mempunyai pengharapan. Firman Tuhan yang mengubah hidup saudara, ya. Jadi jangan sampai mengubah paradigma kita, ya. Jangan sampai mengubah sikap kita untuk mendengar berita. Tapi semakin kita mendengar berita firman Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Iman kita kokoh, dan saya percaya ada mujizat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Itu yang pertama, dia mendengar. Yang kedua, perhatikan, yang kedua, setelah dia mendengar, ya, dia bertindak datang kepada Yesus. Ada satu tindakan, ya, sama dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Ya. Ada satu tindakan seperti Yairus, ya. Ada satu tindakan anak yang sedang sakit, tapi ini ada hubungannya. Dia bertindak datang kepada Yesus, bukan sekedar mendengar. Ada begitu banyak orang mendengar dan mendengar, tetapi apa? Dia tidak bertindak. Dia tidak untuk mau, ya, datang. Ada begitu banyak orang mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak melepaskan segala apa keterikatan hidupnya. Ada begitu banyak orang mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mau, ya, mengampunilah segala macam. Dia tidak mau menanggalkan semua yang ada dalam hatinya, tetapi mendengar untuk dilakukan. Ada amin, saudaraku? Kita melihat di sini ada satu tindakan bahwa Yesus pasti memberikan jalan keluar, ya, saudaraku. Sekalipun tidak masuk hitungan, ya, luar biasa. Amin, saudaraku. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, perhatikan apa yang terjadi. Dia tersungkur. Kata tersungkur ini berarti dia menyembah Tuhan, ya. Kekristenan itu, kalau saudara punya pergumulan, jangan cuma sekedar meminta, tetapi saudara harus punya kesungguhan hati. Kesungguhan hati. Dia tersungkur, ya. Ini satu penghormatan kepada Allah. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Ini satu kerendahan, ya, kerendahan hati, ya, saudaraku. Satu komitmen dia menundukkan diri kepada satu otoritas, bahwa otoritas itu yaitu Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus lihat setiap hati orang, ya. Makanya tadi, hai ibu, besarlah imanmu. Amin, saudaraku. Besar imanmu, ya, besar. Luar biasa. Kita melihat, ya, dia luar biasa, ya. Coba kita baca di dalam 2 Tawari 7:14. Di situ dikatakan, saya sudah catat di sini, dan kita lihat di sini, perhatikan, dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, dan lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ini orang Israel, ya. Jadi kita melihat di sini, ya, dia merendahkan diri. Salah satu mujizat Tuhan, salah satu jawaban Tuhan, ya, untuk kita melihat, ya, jawaban itu, untuk kita melihat mujizat itu, harus merendahkan diri, hormat kepada Tuhan, ya, hormat kepada Tuhan, ya. Kita aja kalau ketemu atasan kita hormat, betul enggak, saudaraku, ya? Kita hormat. Saya pun kalau ketemu sama atasan saya, Pak, ya kan, ya, bukan begini, saudaraku, tetapi ada satu penghormatan, ya, ada satu sikap untuk menghargai bahwa dia di atas, dia adalah kepala kita, pemimpin kita, apalagi pemimpin kita, ya, lebih tinggi, yaitu otoritas adalah Yesus Kristus, ya, menghormati, ya, apalagi kalau pemerintahan kerajaan, saudaraku, ya, mereka bertunduk, saudaraku, tunduk memang, ya. Jadi satu sikap penuh hormat, suatu penyembahan yang sungguh-sungguh. Yang keempat, saudara, perhatikan, ya, kita melihat langkah yang keempat, kita lihat, ya, rahasianya, dia tidak menyerah dalam keadaan situasi. Kenapa dia tidak menyerah? Pertama, ya, disuruh tegur, ya. Dia direken, ya. Kalau kita lihat di sini, ya,
ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara bisa bayangkan ya. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya kepadanya supaya ya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, saudaraku. Yesus tidak menghiraukan, tambah dengan murid-muridnya, ya. Tambah dengan murid-muridnya, suruh pergi. Tapi kita melihat ya, dia tidak menyerah dalam keadaan. Kadang-kadang iman kekristenan itu ya, seringkali kita disakiti sesama, seringkali kita mendapat suatu tekanan hidup, ya. Kita mulai lemah iman kita. Sehingga apa? Kita mundur beribadah kepada Tuhan. Ini satu pelajaran buat kita. Iman perempuan ini, ya, dia tidak pernah menyerah dalam segala hal. Sekalipun Yesus, ya, tidak menganggap. Padahal Yesus sedang uji dia. Murid-muridnya disuruh pergi. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi apapun keadaan kita di hari-hari ini, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berharap, jangan pernah berhenti berharap. Ya, apapun keadaan, tantangan yang kita hadapi. Mungkin saudara sedang bergumul tentang ekonomi. Ya, memang ya. Ya. Kita harus hadapi hari-hari ini dengan libatkan Tuhan. Memang kehidupan kita harus dewasa. Salah satu kekristenan ya, kekristenan kita harus mencapai suatu kedewasaan. Nah, di samping kita mencapai satu kedewasaan, ingat baik-baik, kita ada di dalam satu lingkungan, di suatu zaman ini, di masa-masa sulit ini. Ya, mari. Kadang-kadang kita diuji oleh banyak hal. Ya, tetapi marilah. Iman itu merupakan satu senjata. Tema kita, gunakan senjata Allah itu. Ya. Iman salah satu senjata kita orang percaya. Meskipun tidak mungkin, tapi bagi Allah pasti terjadi. Ada amin, saudaraku? Kita melihat dia tidak pernah menyerah dalam keadaan. Tidak dihiraukan oleh Yesus. Murid-muridnya suruh pergi, ya, dan berisik buat mereka ya. Tetapi kita melihat perempuan itu dia tetap teguh hati dan dia tetap meminta belas kasihan. Ya. Meminta belas kasihan. Kemudian yang berikut, saudaraku ya. Kita lihat rahasia yang kelima, saudaraku. Ya. Dia tidak menghiraukan statusnya. Luar biasa kan? Kenapa dia tidak menghiraukan? Perhatikan baik-baik. Ya. Tadi saya katakan dia tidak peduli dengan statusnya. Statusnya itu adalah orang Kanaan, orang Sirofenesia, nggak masuk hitungan. Tetapi ketika Yesus berkata, kalau kita baca di sini ya, ini sangat apa ya? Kalau mau ini memang lebih parah. Ya. Di dalam ayat yang ke-26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Ini memang sudah kasar ya. Ya. Tidak patut. Tidak patut ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Nah, bagi anak-anak itu siapa? Ya, di situ dijelaskan bahwa anak-anak itu sepertinya ya sebenarnya kepada orang Israel. Nah, seharusnya roti yang disediakan itu kepada anak-anak, yaitu orang Israel. Buat perempuan Kanaan ini enggak cocok. Enggak patut, saudaraku. Tetapi kita lihat Yesus sedang menguji bagaimana kualitas iman dia, bagaimana kesungguhan dia. Ya. Kita lihat, dia tidak peduli dengan statusnya meskipun Yesus sudah berkata seperti itu. Tidak patut. Ya. Hanya anak-anak pilihan Tuhan, yaitu orang Israel, yang patut memakan roti yang Tuhan berikan. Ya. Kita lihat ya. Tetapi kita melihat tetap tidak berubah. Ya, dia tetap memohon kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Luar biasa. Dia tetap memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong. Ya. Memang benar Tuhan, tidak patut. Oh, luar biasa dia jawabnya. Kita lihat di sini ya. Kata perempuan itu, ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan. Ya,
anjing, ya. Perhatikan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Luar biasa. Dia jawab dengan apa? Dia sadari memang dia tidak ada apa-apa. Ya, dia tidak layak. Itu kerendahannya. Dia berkata apa adanya. Tetapi kita melihat kenapa Tuhan tolong dia. Bukan karena iman daripada anaknya, tetapi iman daripada perempuan ini, Sirofenisia atau perempuan Kanaan. Saudaraku, luar biasa. Oh, ibu, besar imanmu. Nah, saudara-saudara, di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sangat menjelang Tuhan Yesus datang kali yang kedua, sudah ada tanda-tanda, ya. Tetapi marilah iman kita tetap kokoh, karena Alkitab berkata iman mengalahkan dunia. Ya, saya sudah berkata beberapa, iman mengalahkan segala kekhawatiran, iman mengalahkan segala keputusasaan, bahkan iman mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis, saudaraku. Ya. Saudaraku. Amin, saudaraku. Yesus berkata, hai ibu, besar imanmu. Inilah langkah yang terjadi ketika mujizat terjadi dalam kehidupan daripada anak perempuan Kanaan ini, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi kita mau perhatikan satu kesimpulan di sini. Mungkin saudara punya beban, mungkin ada saudara yang harus gumuli, ya. Mungkin anak saudara, mungkin suami saudara atau istri saudara yang sedang dalam keadaan yang tidak berdaya, ya. Saudaraku, terikat dengan dosa, tidak mau datang beribadah segala macam. Mari, kita tidak bisa bersandar dengan kekuatan diri sendiri. Kita tidak bisa bersandar kepada orang lain, tetapi hanya satu, kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Masih ingat seorang janda Sarfat? Ketika dia dalam kekurangan, apa yang terjadi? Dia tidak minta pertolongan, dia tidak minta ke tetangga, tetapi dalam masa-masa sulitnya, dia datang kepada Nabi Tuhan. Dia datang, hal yang tepat. Kita mau lari kemana? Ada lagu lama, hanya ku bisa lari kepada Yesus, ya. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya Yesus yang kita bisa andalkan, saudaraku, ya. Jadi mari sama-sama kita mau sungguh-sungguh, ya, melayani Tuhan. Sungguh-sungguh mau berkata, saya percaya Yesus. Bukan sekedar sudah jadi orang Kristen, tapi saya sungguh percaya bahwa Yesus sanggup mengadakan segala perkara. Karena apa? Yesus yang kita sembah adalah Yesus Tuhan. Karena dia Tuhan, dia punya kuasa, dia sanggup mengadakan segala perkara. Tetapi ingat, iman saudara diuji. Iman saudara diuji. Tuhan punya waktu yang tepat. Untuk apa? Menolong kita dalam segala keadaan. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, menjadi berkat buat kita semua, bahwa kita harus mempunyai iman yang kokoh, iman yang besar di hari-hari ini. Memang ada iman biji sisal, ya, bisa berkembang, bisa, ya. Tetapi kita melihat iman sebesar ini luar biasa. Bahkan pun mungkin tidak ada orang Israel yang sebesar, ya, tidak ada seperti perempuan ini. Imannya besar, tidak ada orang Israel, ya, hanya perempuan ini. Ya, kita lihat, saudara, iman. Padahal dia orang kafir, tetapi dia tidak peduli dengan statusnya. Mari sama-sama kita punya iman yang kokoh di hari-hari ini. Ada jawaban. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami berdoa. Firman Tuhan yang hamba beritakan memberkati kami, memberikan kekuatan bagaimana perempuan ini yang sedang mengalami ketekanan hidup, beban yang berat. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, maka ada jalan keluar. Anak perempuan, anaknya dibebaskan dari segala belenggu dosa. Mungkin kami hari-hari ini banyak beban, banyak hal yang kami harus hadapi. Tetapi hanya Yesus yang menjadi andalan kami. Hanya Yesus yang menjadi akan jawaban kami, Tuhan. Sumber segala-galanya. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang sakit engkau sembuhkan, ada yang lemah engkau kuatkan, ada yang sedang kekurangan engkau cukupkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita pegang janji firman Tuhan seperti perempuan yang sudah diberkati oleh Tuhan karena memiliki iman yang besar. Kita mau pada kesempatan ini kita benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita melewati segala kesulitan hidup yang Bapak Ibu alami semua. Kita satu pujian ini, banyak yang ku perbuat. Haleluya. Kami mau tetap berkata Engkau baik Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, semua mendatangkan kebaikan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur lebih sungguh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara yang kekasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua akan menjemput kita di awan yang permai. Terima kasih di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.